Suamiku baru saja pindah tugas kerja ke daerah Surabaya. Suamiku bekerja sebagai sales mobil di salah satu perusahaan mobil Cina. Dahulu, kami tinggal di Jakarta. Karena ada posisi kosong, maka dia dipindah tugas untuk menghandle area Jawa Timur. Akhirnya, kami tinggal di sebuah perumahan di daerah Darmo. Kami baru saja menempati rumah baru ini sekitar 2 bulan. Tetangga di sini sangat ramah dan banyak juga yang berjualan makanan ringan atau masakan di rumah. Jadi, aku tidak perlu keluar komplek untuk beli makan. Pada dasarnya, aku wanita yang tidak bisa diam. Aku senang memiliki kesibukan sambil mengasah kreativitasku. Akhirnya, aku memutuskan untuk berjualan di depan rumah. Aku membuka toko pakaian wanita. Aku berjualan secara online dan offline. Dari situlah, aku bisa menabung dan memiliki banyak kenalan dan teman rekan bisnis yang hebat-hebat. Suatu hari, aku ingin sekali beli camilan untuk malam hari. Ternyata, ada tetanggaku yang berjualan kue basah, gorengan, dan cake. Jarak rumahnya hanya sekitar 50 meter dari rumahku, cukup dekat. Jadi, kuputuskan untuk membeli camilan di sana. Saat itu yang melayani pembelian suaminya, namanya Pak Baron. Biasanya istrinya Bu Ratna. Karena istrinya sedang berbelanja kebutuhan kue, jadi suaminya membantu melayani pembeli. Kuakui, Pak Baron sangat tampan. Dia selalu memberiku bonus 1 atau 2 kue setiap aku beli. Karena aku pun sering borong dagangannya. Tiba-tiba Pak Baron meminta nomor handphoneku. Dia bilang, nanti akan memberi info kalau ada promo lagi. Akhirnya, kami pun bertukar nomor handphone. Suatu malam, aku sangat butuh cemilan, karena esok saudaraku dari Batam akan datang. Aku harus menyiapkan makanan dan cemilan untuk para saudaraku. Akhirnya, aku telepon Pak Baron untuk datang ke rumah. Aku ingin membicarakan pemesanan untuk hidangan keluarga esok hari. Tak lama kemudian, Pak Baron datang. Kami mengobrol cukup lama, membahas perkuean ini. Aku pun tak lupa membuatkan kopi. Tiba-tiba, Pak Baron datang menghampiriku di dapur. Aku kaget. Aku tanya, "Ada apa, Pak? Adakah yang perlu saya bantu?" Pak Baron tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Berawal dari senyuman Pak Baron, akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Aku tidak bisa menolak permintaan Pak Baron, karena aku pun terpesona oleh ketampanan dan kegagahannya. Aku rela memberikan semua milikku padanya. Dia juga dengan segala performanya sangat sempurna. Dia tidak pamrih, namun aku juga ingin mengambil andil dalam misi ini. Akhirnya, aku juga mengambil alih ini semua. Setelah aku memiliki ide jenius, kami putuskan untuk saling kompak dalam perjalanan menuju puncak. Pak Baron sangat ikhlas menerima pemberianku. Aku juga terkejut. Kenapa Pak Baron sangat baik padaku? Ternyata, setelah aku tanya, dia suka padaku yang sifatnya sangat ramah dan baik pada semua orang. Aku tersipu malu dipuji seperti itu. Padahal, menurut aku sih biasa saja. Memang keseharianku seperti itu. Tak ada yang berubah sama sekali dari diriku. Setelah itu, kami segera menyelesaikan misi ini dengan sangat hati-hati. Tak terasa, kami sudah mencapai puncak finish bersama. Aku sangat senang dan Pak Baron sangat bangga dengan usaha kami. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Pak Baron segera pulang karena harus membantu istrinya untuk menyiapkan kue dan masakan untuk esok hari. Akhirnya aku lega, aku tak perlu memasak karena semua sudah dihandle oleh Pak Baron dan istri. Aku bersyukur punya tetangga baik hati dan suka menolong antar sesama.